Minasang, ohayo gozaimasu. Selamat pagi anak-anakku sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang sangat-sangat saya banggakan. Nah, di pagi hari ini, mungkin dalam pekan ini, dalam 1 minggu ini, kita akan menempuh ujian tengah semester UTS yang kali ini memang sangat-sangatlah berbeda, yang mana kita tempuhnya dengan via daring, tidak tatap muka, namun semoga manfaatnya ilmu-ilmu yang saling kita sharing ini bisa bermanfaat dan melekat ya di kalian. Oke. Nah, minasang, karena sistem perkuliahannya dari daring dan UTS juga terpaksa diadakan dengan daring, maka kalian sudah lihat ya. Semoga ketika kalian menonton video ini, kalian sudah terima buku-buku karya saya ini yang judulnya Penakluk Tes CFT. Jadi sebenarnya jika kita bisa bertatap muka dengan perkuliahan yang normali, saya yakin kalian akan lebih bisa yang menyerap ilmunya lebih oke gitu ya. Namun kita tidak boleh patah semangat dan hanya berkutat dengan negatif efek dari corona saja, tapi kita juga harus menyikapi dengan positif. Di sini saya ini ya, buku karya saya ini merupakan buku untuk pembelajaran soal-soal, latihan soal dan penjelasan mengenai tes CFT basic. Tapi ini baru seri sedikitnya saja, mungkin hanya sepertiganya saja, karena mengingat kalian baru belajarnya juga belum banyak. Jadi PDF yang saya share, kemudian video-video mengenai Marugoto yang saya upload, silahkan kalian buka dan kalian coba untuk mengerti. Sekarang kan apa-apa serba mudah ya, bisa searching, bisa kalian gali-gali sendiri, buku-buku juga terjual bebas banyak gitu ya. Nah, di buku karya saya ini ada 5 bab saja. Yang pertama adalah Nihongo, kedua Watashi, ketiga Tabemono, keempat Iie, dan yang terakhir adalah Seikatsu atau kehidupan-kehidupan sehari-hari di Jepang. Baik, minasang, di dalamnya nanti akan ada huruf hiragana, katakana sebagai huruf basic. Saya tidak menjelaskan huruf kanji untuk sementara waktu. Jadi kalian bisa segera mengerjakan. Di situ ada yang menebali kah, terus bagaimana penulisan ucapan salam dalam bahasa Jepang, kemudian ada penggunaan huruf katakana untuk penyebutan negara, untuk penyebutan makanan asing, kosakata asing, dan di sini juga ada mengenai diri sendiri, gimana kita menyebutkan kita tuh berasalnya dari mana. Kemudian kalian bisa menulis sakubung atau karangan yang pendek mengenai diri kalian. Kemudian di halaman 22. Nah, di situ ada gambarnya ini ya. Kartun Chibimaru-chan, ada Doraemon, ada bersama keluarganya. Ini kalian bisa urai-uraikan. Terserah kalian bikin Anki ya, catatan note buat terserah kalian ingin mempercantik gitulah. Jadi anggap buku ini adalah buku catatan kalian setelah kalian mempelajari bahasa Jepang selama kurang lebih 7 pertemuan ini ya. Oke. Kemudian ada yang di sini tolong ditranskripsi atau diterjemahkan juga ada. Kemudian ada kalimat-kalimat pendek, sakubung karangan pendek gitu ya. Kemudian minasang, di sini juga ada. Nah, ada makanan-makanan Jepang. Ya, kalian juga di sini diminta untuk ceritakan apa saja makanan yang kalian pernah makan dan menarik gitu, di mana gitu. Boleh. Kemudian minasang ada di halaman 38 pun untuk menceritakan apa yang kalian makan dan di mana, itu bisa kalian tulis juga. Kemudian Iie, bab 4 mengenai rumah di Jepang itu ada 3 jenisnya. Nah,
Jadi kalian biar mengetahui, sama halnya sih sebenarnya ya dengan di Indonesia, cuman di dalamnya kan itu juga ada beberapa hal. Nah, kemudian untuk yang bingung, di halaman 43 di situ ada kotoba sangashimasho, nyari kosakata. Nah, di sini akan ada banyak huruf. Kalian bisa cari yang mengenai perabot-perabot Jepang dan ruangan Jepang. Misalnya di sini saya menemukan satu ya, daidokoro. Maka kalian harus melingkari daidokoro. Tuh ya. Kemudian lanjut sampai terserah pokoknya bab 5 itu ada seikatsu keseharian. Contohnya kalian tuh hobinya ngapain saja. Di situ ada 5 buah pola kalimat dasar yang saya pilih itu yang paling mudah ya. Nah, minasang untuk yang terakhir adalah bab 5 yaitu mengenai seikatsu, otomatis mengenai apa-apa saja yang dilakukan dengan memunculkan kata kerja. Nah, bagaimana kita membuat kata kerja itu lebih hidup dengan menggabungkan dengan kata kerja yang lain gitu. Saya memunculkan 5 buah pola kalimat. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa buka playlist CLPTN 5. Di situ ada pola kalimat nagara, kemudian pola kalimat nani-tai, keinginan, kemudian pola kalimat nani-nani koto des, atau suatu hal dari kata kerja kita bendakan. Kemudian di situ yang keempat ada pola kalimat masenka atau ajakan untuk melakukan suatu hal. Kemudian yang terakhir adalah nani-nani ni ikimas, atau tujuan untuk pergi atau tujuan untuk melakukan sesuatu, misalnya ikimasnya diganti gitu. Nah, demikian saja sih dalam isi buku Penakluk JFT ini. Jadi ini tuh baru seri yang pertama, memang saya coba untuk anak-anak NGC Education Center, jadi lembaga belajar milik saya, dan untuk mahasiswa-mahasiswa saya Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, semoga bermanfaat. Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Nah, semoga bermanfaat dan gini ya, karena ini tugas UTS, saya juga nggak mau merepotkan Kak. Saya juga sebenarnya tidak ingin membuat kalian itu bingung, oh bagaimana ini nanti, apakah dikumpulkan atau bagaimana. Saya inginnya, karena sekarang serba virtual ya, kalian setelah mengerjakan, kalian bikin catatan-catatan cantik dengan ballpoint warna-warni atau dengan hiasan kazari mono-nya, terserah. Nah, kalian bisa kayak gini ya, bisa apa tuh namanya, membuat video. Misalnya bab 1 saya mengerjakan seperti ini gitu. Bab 2 saya mengerjakan seperti ini, isinya seperti ini gitu. Kebanyakan seperti ini hingga bab 5 selesai. Arigatou gozaimashita. Terserah kalian menggunakan bahasa Indonesia apa bahasa Jepang. Nah, yang jelas itu nilai kalian UTS saya ambil dari situ dengan durasi video minimal 6 menit dan maksimal 10 menit ya. Terima kasih. Hai kore de oarimasu. Nah, minasang, demikian penjelasan mengenai UTS pada semester kali ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dan jaga kesehatan ya. Kita jumpa lagi dengan suasana yang lebih baik di tahun 2021. Amin.